Pentingnya kemasan di dalam marketing komunikasi. Ada banyak faktor-faktor yang bisa berdampak terhadap perkembangan dari sebuah packaging itu sendiri. Yang pertama adalah self-service. Tahukah kalian jika orang-orang umumnya yang biasa berbelanja itu melihat 300 items per menitnya? Maka dari itu, kemasan dari sebuah produk harus dibuat semenarik mungkin agar produk tersebut menonjol dibandingkan produk yang lain. Packaging yang dibuat harus menarik perhatian, bisa mendeskripsikan fitur-fitur produk, dan bisa menciptakan impression yang baik di mata masyarakat. Yang kedua adalah consumer affluence, di mana yang dimaksud di sini adalah kemauan konsumer untuk berani membayar lebih hanya karena packaging dari sebuah produk tersebut terlihat lebih menjanjikan dan lebih terjamin dibandingkan produk lainnya. Lalu yang ketiga adalah company and brand images. Sebuah packaging dapat menggambarkan kekuatan dan image dari sebuah perusahaan, maka dari itu, packaging sebuah produk harus dibuat sebaik mungkin. Apabila packaging dibentuk sebaik mungkin, hal ini juga bisa berdampak terhadap terciptanya instant recognition di mata masyarakat terhadap perusahaan atau brand tersebut. Yang terakhir adalah innovation opportunity. Packaging yang semakin inovatif dapat menambah nilai jual dari sebuah brand tersebut dan menambahkan keunikan dari perusahaan atau brand tersebut. Seperti misalnya, soft drink dengan menggunakan kaleng, hairspray di dalam botol, atau kemasan pasta gigi. Dalam beberapa waktu ini, packaging sebuah produk atau brand telah mengalami begitu banyak perkembangan. Mulai dari produk-produk yang kemasannya kurang meningkatkan efisiensi dari si produk, dan akhirnya fungsi dari kemasan tersebut menjadi kurang maksimal. Seperti misalnya, packaging dari produk gula dan tepung. Kemasan mereka cenderung kurang memudahkan si pengguna untuk menggunakan gula atau tepung tersebut karena bisa dengan mudahnya tumpah. Packaging yang menggunakan plastik pun bisa berdampak terhadap terancamnya lingkungan kita. Namun, pada saat ini, sudah ada banyak kemasan produk yang menggunakan plastik yang mudah didaur ulang. Sebuah brand penting untuk melakukan perkembangan terhadap brandnya, dengan cara melakukan research yang dilakukan terhadap customer. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi core brand value dan apakah branding dari perusahaan tersebut telah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan apakah masyarakat telah mengerti akan branding dari perusahaan itu. Sebuah branding mempunyai beragam kekuatan dan nilai yang mereka miliki di pasaran. Semakin tinggi kekuatan perusahaan, semakin tinggi pula brand loyalty-nya. Sebagai sebuah aset, nama merek perlu dikelola secara hati-hati sehingga ekuitas merek tidak berkurang. Hal ini memerlukan brand awareness yang bisa ditingkatkan atau dipertahankan. Ini membutuhkan iklan yang kreatif, layanan konsumen yang baik, dan langkah-langkah positif lainnya. Dalam beberapa perusahaan, mereka bahkan memiliki brand equity manager untuk menjaga citra merek sebuah perusahaan. Merek bisa mendapatkan posisi strategis dengan mengklasifikasikan berdasarkan kelas produknya, fungsi dari produk, gaya hidup, atau kepribadiannya. Kemasan menjadi aspek yang semakin penting dari strategi pemasaran karena perusahaan melihat kemasan sebagai cara untuk menarik konsumen. Pendesainan ulang akan dilakukan sebagai cara untuk meningkatkan penjualan. Seiring berjalannya waktu, bentuk dari kemasan pun akan berubah. Yang sebelumnya hanya berbentuk kotak persegi saja, bentuk paket akan menjadi begitu unik sehingga nantinya konsumen akan dapat dengan mudahnya mengidentifikasi produk hanya dilihat dari kemasannya saja.